Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serianti, NIM 19304011, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disebut LSM. Lembaga swadaya masyarakat adalah suatu organisasi yang berada di luar jalur atau struktur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh pemerintah atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. LSM ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Kemudian selanjutnya, apa sih itu masyarakat sipil? Nah, masyarakat sipil ini merupakan bagian dari peradaban yang berada di luar kendali pemerintah dan pasar dan termarginalisasi oleh keduanya. Kemudian apa hubungan LSM atau NGO ini dengan masyarakat sipil? Nah, hubungannya menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara dalam masyarakat yang berperadaban dan bermartabat, bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral untuk mengimbangi praktik penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari LSM ini. Nah, yang pertama yaitu dikelola oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi dan komitmen kerja yang tinggi. Selanjutnya, kemampuan mengurus diri sendiri. Kemudian kemandirian dalam mengembangkan kegiatannya. Kemudian selanjutnya, organisasi relatif kecil dengan pola komunikasi yang cukup efektif. Dan kemudian yang terakhir, kegiatan sosial yang bersifat non-profit dengan pendekatan karitatif. Kemudian selanjutnya, fungsi dari LSM ini. Nah, fungsi dari LSM ini yang pertama yaitu komplementer, yaitu menganggap masalah yang belum digarap secara langsung oleh pemerintah, misalnya program pemberantasan kecacingan. Kemudian yang kedua itu subsidiar, di mana subsidiar ini menunjang atau melaksanakan program-program pembangunan pemerintah, misalnya program KB, kegiatan pemerintah, kegiatan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu sebagai penghubung, yaitu menjembatani program pemerintah yang belum mampu menjamin kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok miskin di daerah kumuh, di kota, dan di daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu peran organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga swadaya masyarakat dalam menopang pembangunan di Indonesia. Ormas dan LSM ini merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial, maka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Nah, peran Ormas dan LSM dalam pembangunan masyarakat yaitu terbagi menjadi 5, di mana yang pertama dia itu sebagai kreator pengetahuan. Ormas dan LSM dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Kemudian yang kedua, LSM sebagai penyalur pengetahuan, di mana penyalur pengetahuan ini mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum peraturan. Nah, kemudian yang ketiga, Ormas dan LSM dapat berperan sebagai
entrepreneur kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Nah, yang keempat itu Ormas dan LSM dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dan yang terakhir, Ormas dan LSM dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan. Kemudian selanjutnya yaitu kata kunci yang berkaitan dengan unsur-unsur sistem keswadayaan, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang merupakan suatu lembaga dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan atau desa. Mempunyai misi membangun kapital sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang diharapkan kelak memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani. Contohnya menguatkan kerjasama sesama masyarakat yang ada di tempat tinggal sekitar dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan dalam memperkuat kemandirian masyarakat itu sendiri. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai lembaga swadaya masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.